secara spesifiknya apa dong kalau bukan meramal? Karena ini berkaitan dengan masa depan. Contohnya, angka 22 itu akan membuat orang yang menggunakannya cerai. Dan ini Mas sendiri dalam videonya menjelaskan sudah terjadi ada yang cerai gara-gara nomornya tetap menggunakan angka 22 di ujungnya. Nah, ini kan berarti sudah berkaitan dengan hukum-hukum gaib atau hal-hal gaib yang ini kulaya alamuman fisa mawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib, perceraian, rezeki, maut, musibah, kan gak ada yang tahu. Kok kita bisa mengkaitkan angka 22 ini dengan masa depan seseorang bakal cerai, bakal tidak? Itu yang saya masih bingung untuk saat ini. Ini dari mana pendalilannya? Ayatnya mana kalau misalkan ada ayatnya? Jadi kalau misalkan mengetahui masa depan sih, kalau saya pikir yang paling penting untuk diketahui itu justru adalah masa lalu dan masa sekarang. Dari masa lalu dan masa sekarang kita bisa memprediksi kira-kira kedepannya seperti apa yang akan terjadi pada diri itu sih. Baik, berarti kalau di sini ada penanya yang Mas tidak kenal, orang baru, terus menanyakan nomor 4 digit di handphonenya, itu Mas menggali masa lalu dia. Berarti Mas tahu dong masa lalu dia kayak gimana? Itu juga perkara gaib loh. Masa depan, masa lalu seseorang itu perkara gaib. Oke, paham. Yang jadi pertanyaan Mas adalah bagaimana Anda mengetahui masa lalu dia, kan gitu ya? Betul. Sebetulnya dia sendiri yang sudah ngasih tahu Mas, tanpa dia sadari. Oke. Contohnya kayak gimana? Di dalam pikiran bawah sadar dia. Jadi dia tuh melukiskannya lewat angka. Ya sebetulnya beri contoh spesifik di jalan atau boleh boleh dikasih temen atau nggak sengaja tiba-tiba dapat hadiah nomor angka sekian gitu kan. Kenapa dia mau make nomor itu kan gitu sebetulnya. Baik. Oke, kalau memang itu jadi alasannya, berarti di sini menurut Mas atau Bang Ki Ngawur ini adalah nomor yang keluar dari mulut Ki Ngawur ini berdasarkan pengalaman subconscious mind atau alam bawah sadar seseorang, gitu kan? Betul. Saya simpulkan begitu. Oke. Kalau betul, berarti angka 22 ini tidak bisa dijadikan sebagai jawaban untuk semua orang, karena semua orang beda alam bawah sadarnya. Betul. Masalahnya di sini adalah mengglobalkan. Betul juga Mas, apa yang Mas bilang. Jadi teknik nomor HP ini kan dibuat tahun 2006. Oke. Kalau boleh tahu siapa itu penggagasnya? Dan dijadikan sebuah buku tahun 2016. Oke. Jadi selama tahun dari 2006 sampai 2016 itu adalah pengalaman saya untuk mengumpulkan data-data atau bisa dibilang survei lah ya dari makna angka universal ini sendiri. Masya Allah. Harusnya emang angka ini kan emang bisa disepakati oleh banyak orang. Betul. Nol itu kan artinya nggak ada. Kosong, hilang, kayak gitu ya. Itu yang paling simpel kita pahami. Baik. Kalau yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kan kita juga perlu survei. Betul. Dan nah, makanya saya bingung di sini. Ya Bang, makanya yang saya bingungkan di sini, kenapa angka 22 ini diartikan sebagai angka yang kalau dipakai akan membuat orang tuh bercerai dan diglobalkan kepada semua orang, sedangkan orang itu berbeda alam bawah sadarnya, nggak semua sama kan? Misalkan ada 10 orang, 20, ada 100-an orang kan beda. Betul juga. Latar belakang masa lalunya. Emang nggak semuanya sama, karena kalau Mas baca bukunya, angka 22 itu artinya nggak cuma sekedar mendapatkan jodoh atau ketemu jodoh gitu ya, karena angka 22 ini maknanya bisa deal, sepakat, baik, apa sih namanya kalau jual beli gitu ya, itu deal ya gitu ya. Baik gitu. Betul. Jadi multi tafsir. Banyak sih Mas sebetulnya, nggak cuma. Baik, saya garis bawahi maknanya banyak. Berhubung kita melihat. Baik, multi tafsir dan banyak. Nah, terus sekarang saya udah garis bawahi bahwa maknanya ternyata banyak ya, nggak satu maknanya. Nah, sekarang dari mana makna-makna itu bisa Anda ketahui atau bisa Anda simpulkan? Sedangkan alam bawah sadar manusia itu berbeda-beda. Tahun
hasil pengalaman saya dari tahun 2006 Baik. sampai 2016. Baik, pengalaman misalkan pengalaman dari apa? Dari kita melakukan survei secara ilmiah, komprehensif, menyeluruh dan data-datanya ada secara literatur ada datanya gitu. Ada bukti, ada fakta ilmiah. Saya kan dari tahun 2006 ngeramal banyak orang. Oke. Dan ada benernya, ada yang salahnya juga. Oke. Kita ambil yang benernya itu menjadi sebuah, katakanlah, nilai rata-rata. Oke, berarti itu lebih kepada apa namanya? Observasi di lapangan yang sebenarnya bukan ramalan, tetapi jangan dibilang ramalan karena ramalan itu secara bahasa udah beda loh maknanya. Kalau mau ini lebih kepada apa ya? Penelitian karakter lah atau penelitian yang terjadi sejauh ini melibatkan beberapa orang. Jadi kalau disebut ramalan ini kan lebih kepada sesuatu hal gaib. Apalagi tidak dijelaskan di video-videonya kan. Saya lihat, saya dengarkan di video-video Anda itu tidak menjelaskan secara spesifik hingga akhirnya orang-orang akan salah memahami yang menjerumuskan mereka ke dalam ramalan yang sesat itu.